Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azimul jabbar. Al-alim bima fi damairi wa khafil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'ami tawala kal amtar. Wa ashkuruhu syukrahu ibadil akhyar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul kalimul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu Mustafa al-Mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil lailu wan nahar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim yattaju Allah fihi ala ibadi min kulli muqimin wa musafirin. ويباهي لكم ملائكته أن أنتم مقدرون فيه فعظموا حق تعظيمي. Hadirin Jama'il Adha rahimakumullah, marilah di pagi yang cerah ini senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran ilahi Rabbi karena atas karunia limpahan nikmatnya yang telah dicurahkan kepada kita semua dengan nikmat yang sangat banyak. Dan apabila kita manusia mencoba untuk menghitung daripada karunia Allah, tiada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kamu ingin untuk menghitung nikmat Allah, maka seorang di antara kalian pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hadirin Jama'il Adha Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini kami mengajak kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah dengan sisa usia, dengan sisa umur yang Allah berikan kesempatan kita di depan hidup di atas dunia ini, senantiasa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bertakwalah, karena hanya dengan perbekalan takwalah seseorang akan meraih keselamatan dunia yang sesaat, apalagi keselamatan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan perbekalah kalian wahai umatku, wahai manusia, dan sebaik-baik perbekalan Allah ketakwaan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada setiap momen Idul Adha, tentu kita diingatkan kembali akan kisah agung keluarga Ibrahim alaihissalam. Keluarga teladan, keluarga yang sempurna dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan ini kami tidak ingin mengupas kisah lebih detail, karena kisah ini sudah sangat familiar di telinga kita semua, sehingga kami hanya ingin mengupas sisi pendidikan imaniah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah perjalanan berharga bagi kita semua. Seorang bapak yang sangat membanggakan putranya dan yang sangat mencintainya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Perintah yang secara zahir sangat berat dan bertentangan dengan hati nurani seorang bapak. Kisah dasar yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam
Siti Hajar dan Ismail alaihissalam adalah cermin seorang bapak, ibu dan anak yang saling mencintai karena Allah. Nabi Ibrahim dan keluarganya juga merupakan potret keluarga tangguh dalam menggapai ujian dan cobaan berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarga kecilnya benar-benar syarat dengan keteladanan yang patut untuk kita mengambil contohnya, sebagaimana jelas oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah terdapat suri teladan bagi kalian pada keluarga Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perasaan seperti apakah yang menyelimuti Ibrahim alaihissalam saat diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail? Dapatkah kita bayangkan hadirin, setelah puluhan tahun menanti hadirnya sang buah hati dalam rumah tangganya, lalu ketika sang anak cahaya mata pelepas rindu yang dinanti-nantikan hadir, justru Allah SWT perintahkan untuk disembelih. Ibrahim pun menghadapi dua pilihan. Apakah mengikuti perasaan hatinya dengan mempertahankan Ismail sebagai buah cinta dalam rumah tangganya, ataukah menanti perintah Allah, ataukah mentaati perintah Allah dengan mengorbankan putra kesayangannya? Akan tetapi karena itu perintah Allah hadirin, sehingga Nabi Ibrahim pun tetap bergegas melaksanakannya dengan penuh keyakinan yang lurus dan suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi seperti inilah yang sejatinya setiap saat kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita lebih mengutamakan perintah Allah dan Rasulnya, ataukah memilih tetap menggenggam Ismail lain di sekeliling kita? Terkadang lisan kita mengatakan ini karunia Allah saat kita mendapatkan nikmat, tapi dalam prakteknya kita sering merasa sebagai pemilik hakiki dari nikmat itu. Ketahuilah hadirin bahwa karunia-karunia yang kita dapatkan, yang kita miliki, itu sebenarnya Ismail kita yang dapat melemahkan iman kita jika tidak kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, istri, harta benda yang kita miliki, bisnis yang menjanjikan, jabatan yang menggiurkan, rumah megah kendaraan modern yang kita miliki, serta berbagai macam perhiasan, sejatinya itulah Ismail kita. Jika semua itu lebih kita cintai daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka sungguh kita telah membuat pilihan yang keliru. Sebagaimana firman Allah, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya, anak-anak yang tidak sholat, anak-anak yang tidak soleh akan menjadi sumber bencana bagi orang tua di dunia yang sementara ini, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang untuk mendapatkan keturunan yang ideal memerlukan perhatian, pengorbanan yang sangat besar, bahkan harus diiringi dengan keikhlasan dan kesabaran yang tinggi. Maka sangat aneh apabila kita merindukan generasi pejuang, sementara perhatian dan pengorbanan yang diberikan sangatlah kurang. Atau mungkin pengorbanan dan perhatian sudah cukup, akan tetapi belum proporsional. Perhatian dan pengorbanan yang diberikan lebih banyak pada hal-hal yang bersifat materi, bukan spiritual atau rohani. Sadarkah kita bahwa hari ini kita sedang diajari oleh sang anak Ismail alaihissalam dan ayahnya Ibrahim alaihissalam tentang makna pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Nabi Ismail dididik oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dengan pendidikan yang baik, sehingga tumbuhlah Ismail sebagai anak yang memiliki keimanan dan keikhlasan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bangga dan bahagia kita jika di rumah kita isinya adalah anak-anak yang semacam Ismail. Tetapi untuk mendapatkan tidak semudah membalikkan telapak tangan.
perhatian pendidikan macam apa yang harus kita tanamkan, keteladanan macam apa yang harus kita tunjukkan. Bapak Ibu hadirin, penyesalan terbesar orang tua adalah ketika di dalam kubur nanti, barulah para orang tua sadar bahwa yang mereka butuhkan selama ini adalah anak-anak yang soleh, yang mendoakan mereka, yang paham tentang agama, dan pandai dalam membaca Al-Quranul Karim. Bukan anak-anak dengan segudang prestasi dunia, namun hanya jadi kebanggaan semata dan tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Dan ingatlah, jika Anda memberikan materi pada anak, maka ia harus menjaganya. Tetapi ketika Anda memberikan moral dan spiritual yang baik, maka itu yang akan menjaga anak itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, rusaknya anak-anak umumnya karena orang tua mereka sendiri. Rusaknya anak-anak umumnya karena orang tua mereka sendiri, yang tidak memperhatikan dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah bagi Muhammad kepada anak-anaknya. Bahkan terkadang anak bermaksiat karena fasilitas yang diberikan orang tuanya. Maka pandailah wahai orang tua dengan apa yang kamu berikan kepada anak-anakmu. Mudah-mudahan Idul Adha kali ini adalah Idul Adha yang membawa berkah bagi rumah tangga dan keluarga kita semua. Anak-anak kita menjadi soleh dan soleha, suami atau istri kita menjadi soleh dan soleha pula. Dan di ujung ini, mari sejenak kita menundukkan jiwa dan hati kita. Marilah kita berlepas diri dari segala kekuatan kita. Marilah kita berlepas dari segala kekuasaan kita. Mari kita berlepas dari segala kemewahan kita. Mari kita berdoa hadirin, menyampaikan munajat kepada Sang Maha Pendengar Allah Jalla Jalaluh. Semoga doa-doa kita dihantarkan insya Allah bersama dengan ibadah kurban yang kita tunaikan pada hari ini. Ya Allah, hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan penuh dosa yang melekat di tubuh kami. Amin. Ya Allah, mintakan kami sering lupa bahwa kehidupan di dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi ke lembah kedurhakaan kepadamu. Allahumma ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu ampunanmu yang agung, kepada siapa lagi kami memohon ampunan ini? Allahumma ya Allah, betapa banyak dosa yang kami sembunyikan dengan rapi agar tidak dilihat oleh mata manusia, tetapi Engkau basirun alimun, Engkau maha melihat dan Engkau maha mengetahui. Ampunilah dosa yang sudah kami lupakan karena saking banyaknya, sementara malaikat ratib dan atib rapi mencatatnya di catatan amal perbuatan kami. Ya Allah, di sisa-sisa kehidupan kami ini, berilah kami kekuatan untuk menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibu-ibu kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Dan sisa-sisa usia mereka, jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkan kami untuk mengirimkan doa bagi mereka sehingga mendapatkan keselamatan di alam kubur maupun di akhirat kelak nanti. Amin Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan kami bertaubat sebelum kami wafat, mendapatkan rahmat saat kami wafat, mendapatkan ampunan setelah kami wafat. Serwafakanlah kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam, dan dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan takwa, dalam keadaan bersih rohani dan jasmani. Dan bisa kami Engkau bimbing untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena sabda Nabi-Mu, barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dia akan diwajibkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma firli lil muslimin wal muslimat, Amin. wal mu'minin wal mu'minat, Amin. al ahya'i min amwat, innaka sami'un min da'wati ya qadil hajat. Amin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين. آمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد
من هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.